seorang penulis itu memang punya daya pikir bahwa dia sedang mengarungi tinta keabadian, maka di tahun-tahun berikutnya daya tulis selalu terus melakukan berbagai macam pengetahuan melahir dari daya tulis. Masalah agama, masalah sosial, masalah eksak, masalah budaya, dan berbagai macam ilmu pengetahuan itu lahir dari daya tulis. Kita mengenal agama juga tak lepas dari daya tulis. Kitab suci Al-Quran, misalnya kitab yang lain, seperti itu ya. Kita membaca Al-Quran, itu kan juga dari daya tulis. Siapa yang menulis? Kita kenal yang mengumpulkan yaitu Zaid Tsabit. Itulah orang penulis yang luar biasa jasanya di dalam menulis dan mengumpulkan kitab suci. Kita 4000 tahun silam, saat membuka lembaran kitab 4000 tahun silam ditulis oleh mereka para ahli kitab dengan segudang kecerdasan. 4000 tahun silam telah mampu menggores aksara di batu dan di pelepah pohon maupun kulit binatang. Sungguh karya agung telah lahir dengan segudang pemikiran masa silam, mulai mengejek aksara kehidupan sampai ruh alam baka. Jadi itulah tulisan-tulisan zaman dulu ya. Zaman dulu itu membahas tidak hanya masalah ilmu rasional, tapi juga ilmu metafisika, ilmu di luar nalar, di luar daya pikir kita. Dia membahas tentang alam baka, dia membahas tentang ketuhanan, dia membahas tentang yang lain. Kita kenal Bapak monolog atau Bapak teologi yang terkenal dengan istilah monoteis, yaitu Ibrahim 2000 tahun silam, dan juga memberi gagasan tentang monoteis. Pada saat itu dia bingung ya, dan mati dalam pencarian tentang ketuhanan. Dia mencari siapa sih Tuhan, apakah dia melihat matahari lalu melihat apa seperti itu. Ternyata dia menemukan tentang tauhid. Itulah pemikiran zaman dahulu tentang permasalahan kehidupan ditulis melalui, zaman dulu belum ada kertas ya, itu melalui apa, melalui batu, pelepah pohon maupun kulit binatang, seperti itu ya. Selanjutnya, sungguh karya agung telah lahir dengan segudang pemikiran masa silam, mulai mengejek aksara kehidupan sampai ruh alam baka. Kisah 4000 tahun silam menakjubkan semesta, membuat mata terpana atas kehebatan orang dahulu kala. Memang orang dahulu itu memang tidak bisa diremehkan juga ya. Banyak orang pemikir zaman dulu sampai sekarang hadir tulisan-tulisannya. Seperti karya Ibnu Khaldun orang zaman dulu. Itu penulis tulisannya sangat luar biasa. Sampai sekarang masih relevan tulisannya ya. Bahkan juga kitab-kitab ya, yang kita artikan kitab suci, kitab lain. Memang sampai sekarang tulisannya itu seperti luar biasa ya. Jadi zaman dulu memang sudah pandai orang-orang menulis dalam manuskrip mengumpulkan sebuah tulisan-tulisannya. Lalu pertanyaannya, apakah manusia sekarang tidak pandai dalam menulis? Ya pandai. Tetapi zaman dulu juga pandai gitu. Maksudnya dalam artian ada keberlanjutan estafet dalam daya tulis. Pemikiran itu estafet. Daya tulis dari ribuan tahun itu berestafet. Makanya seorang sarjana, seorang pemikir itu berestafet. Berestafet dari estafet tahun ini ya. Kalau misalnya dalam kajian Islam ada yang namanya Islam klasik, ada namanya Islam pertengahan, ada namanya Islam modern atau Islam kontemporer gitu ya. Islam klasik kan di zaman Umar, zaman Ibn Sabit kan yang klasik gitu ya. Lalu muncul lagi seperti penulis hadis, kita kenal yang mungkin siapa? Abdul Aziz gitu ya. Itu salah satu tokoh bagaimana mengumpulkan tulisan-tulisan dengan luar biasa pada zamannya. Sampai sekarang daya tulisannya masih relevan, bahkan masih terpakai, bahkan menjadi sumber hukum agama, sumber hukum negara, seperti republik. Berikan zaman Yunani itu. Sampai sekarang republik itu masih ya. Ada Republik Indonesia misalnya. Itu kan dari hasil dari para pemikir Yunani pada saat itu tentang kenegaraan. Jadi kisah zaman dulu itu masih sekarang. Jadi ada orang mengatakan kenapa kita berpikir zaman dulu, tapi ternyata pola-pola pikir zaman dulu tentang logika atau yang lain-lain, logika saintifik atau yang lain itu masih relevan sampai sekarang. Seperti itu ya. Kitab 4000 tahun silam menakjubkan semesta, membuat mata terpana atas kehebatan orang dahulu kala.
dalam menggores sebuah aksara untuk menuangkan daya pikir dan